Katekese 128. Pertanyaannya, mengapa harus ada api penyucian? Saya kira ada banyak di antara umat Kristen Katolik yang menanyakan permasalahan ini. Kita menerima ajaran gereja bahwa ada api penyucian, tetapi kita bertanya-tanya mengapa orang harus lebih dahulu menjalani api penyucian. Kita bisa mengaitkannya dengan 3 sifat ilahi: kekudusan Allah, kedua keadilannya, ketiga kerahimannya. Pertama, tentang kekudusan Allah. Di dalam surga, segalanya serba cemerlang, indah, murni. Dalam satu kata, kudus. Kekudusan Allah menuntut bahwa untuk masuk ke dalam surga, jiwa harus sungguh-sungguh murni, bebas dari setiap noda dosa, dari semua hukuman sementara akibat dosa, dari semua kebiasaan dan perangai buruk yang disebabkan oleh dosa, dan dari kurangnya penyesalan atas dosa-dosa ringan. Singkat kata, jiwa harus mengenakan busana kekudusan untuk pesta pernikahan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, tetapi belum disucikan sepenuhnya, memang pasti akan menikmati keselamatan abadi. Tetapi ia masih harus menjalani suatu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang diperlukan supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. KGK 1030. Kita dapat memahami hal ini dalam tutur manusia. Misalnya, kalau kita diundang ke suatu resepsi di kantor pemerintah, sangatlah masuk akal bahwa kita tidak dapat pergi ke sana dengan mengenakan pakaian yang usang atau kotor, dengan rambut yang tidak disisir rapi. Apalagi untuk pergi ke surga, ke hadirat Tritunggal yang Maha Kudus. Coba bayangkan Bunda Maria, para malaikat, dan para kudus, betapa murninya jiwa mereka. Surat kepada orang Ibrani berkata bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Kalaupun kita sudah menjalani kehidupan yang baik, siapa di antara kita dapat berkata bahwa kalau kita mati, pada saat itu juga kita akan sama sekali bebas dari semua noda dosa dan langsung masuk surga? Kedua, keadilan Allah juga tampak jelas menyiratkan gagasan mengenai api penyucian. Misalkan, ada 2 orang yang sepanjang hidupnya telah melakukan dosa yang sama. Yang satu telah berusaha memperbaiki dosa-dosanya lewat amat banyak karya amal, doa, tobat, indulgensi, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua hanya melakukan sangat sedikit usaha. Pastilah kelihatan tidak adil kalau pada saat kematian mereka berdua langsung masuk ke surga, di mana mereka akan sepenuhnya berbahagia. Dosa-dosa kita menodai baik tubuh mistik Kristus maupun tubuh kita sendiri. Dan untuk itu kita harus memberikan silih secara pribadi sebelum kita siap masuk ke surga. Ketiga, kerahiman Allah juga terkait sangat erat dengan api penyucian. Dalam kerahimannya, Allah tidak menuntut kita untuk serta-merta memperbaiki dosa-dosa kita. Kiranya mustahil bagi kita untuk berbuat demikian, mengingat kita sudah berdosa melawan keagungan Allah yang tak terbatas. Di samping itu, kerahiman Allah memberi kita gereja untuk menunjukkan bagaimana kita harus hidup sedemikian rupa sehingga kita dapat menghindari dosa dan bertumbuh dalam keutamaan. Ia juga memberi kita sakramen-sakramen untuk meneguhkan kita dalam rahmat dan menegakkan kita apabila kita jatuh. Indulgensi untuk menghapuskan hukuman sementara dan lain-lain. Dan di atas semuanya, ia memberi kita api penyucian, sehingga kalau sebelum meninggal, kita tidak dapat memperbaiki dosa-dosa kita secara memadai. Kita masih memiliki kesempatan kedua sesudah kematian. Inilah bukti gamblang dari kerahiman Allah. Dan hendaknya kita tidak pernah lupa bahwa meskipun sangat menderita, jiwa-jiwa di api penyucian itu juga sangat bahagia. Karena mereka tahu bahwa justru penderitaan itulah yang akan mempercepat peralihan mereka ke surga. Itu bisa dibayangkan seperti orang yang baru saja keluar dari ruang operasi.
Mereka dirundung rasa sakit, tetapi sekaligus penuh dengan sukacita karena tahu mereka akan kembali sehat. Jiwa-jiwa di api penyucian juga jauh lebih bahagia daripada kita yang masih hidup di bumi. Karena jiwa-jiwa yang ada di api penyucian sungguh-sungguh pasti akan masuk ke dalam surga. Dan kasih mereka akan Allah bertumbuh dengan amat besar, sementara cinta diri mereka musnah terkikis oleh penderitaan mereka. Jadi para saudara, tidak tanpa alasan jika kita menyebut mereka jiwa-jiwa yang berbahagia di api penyucian. Demikianlah katekese singkat.